dari kelompok B6 dengan nama aplikasi Sikahim Polban, yaitu sistem informasi kegiatan Masjid Luqmanul Hakim, akan mempresentasikan hasil progres kami yang telah kami capai sampai minggu sekarang. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Zidan Trisatria Mukti sebagai perwakilan dan juga teman saya. Perkenalkan, nama saya Nino Eriko Pandinaenggolan, dan bersama saya akan juga sedikit memperkenalkan dari kelompok B6 ini. Ada Bandiaga Diansa Sugandi, ada Dwika Ali Ramdan Ibrahim, dan juga Muhammad Azam Izzuddin. Oke, saya akan menjelaskan sedikit ya terkait deskripsinya. Jadi aplikasi ini memang dikhususkan untuk pihak DKM Polban, Luqmanul Hakim Polban, di mana ini untuk mempromosikan, mengelola, serta juga sebagai jembatan antara pihak DKM untuk memberikan informasi untuk misalnya ada kegiatan atau kajian untuk menginformasikannya ke jamaah. Nah, dan juga di sini terdapat evaluasi, di mana ini tentunya diperlukan gitu untuk mendapatkan feedback dari pengguna yang telah mengikuti kegiatan yang telah dilaksanakan. Lalu selanjutnya ada tujuan aplikasi. Mungkin sebelumnya sudah dicapai ya di deskripsinya sebelumnya. Jadi ini emang tujuannya untuk menginformasikan antara pihak DKM dengan para jamaah, dan lalu akan memberikan notifikasi jika ada suatu bisa dibilang jika ada sesuatu kegiatan yang baru dibuat. Nah, nantinya akan menyimpan, aplikasinya akan memiliki tujuan untuk memungkinkan peserta memberikan feedback dalam bentuk evaluasi tadi. Tetap nggak bisa. Nggak bisa tetap. Udah klik kanan. Oke, ini mungkin ada typo sedikit. Jadi rencana kami yaitu pertama yaitu melakukan riset kebutuhan pengguna dan bisnis proses ini sebelum sudah dilaksanakan. Lalu selanjutnya ada desain tampilan atau baik dari halaman login, register, dan lain-lain. Ini dalam bentuk bisa dibilang desain UI-nya. Ini sudah selesai. Lalu selanjutnya ada implementasi sistem login. Jadi ini maksudnya lebih ke implementasi ke arah langsung ke websitenya. Lalu ada menghubungkan front end dan back end dan database. Lalu ada juga pengujian. Jadi pengujian seperti testing dari semua fitur yang telah ada. Dan ini juga progres dari kelompok kami, yaitu pertama perencanaan fitur utama itu sudah selesai semuanya dan dilakukan riset dan pengguna dan lain-lain itu sudah selesai. Lalu selanjutnya ada pengembangan tampilan antarmuka atau bisa dibilang yang sebelum saya jelaskan tadi, yaitu adalah tampilan UI-nya, dan dari yaitu setelah selesai. Dan juga seperti halaman dashboard, admin membuat kegiatan dan lain-lain telah selesai. Lalu selanjutnya ada pengembangan back-end dan Laravel sudah mulai, yaitu dari fitur login beserta dengan register. Lalu pengujian dalam tahap implementasi sebelumnya belum semuanya dilakukan. Oke, selanjutnya ada bisnis prosesnya. Pertama, pengguna itu mendaftarkan akun dengan memasukkan informasi seperti username, email, dan password. Lalu akan jika belum ada dapat melakukan pendaftaran. Lalu pengguna dapat login ke aplikasi menggunakan email, username, dan password. Lalu ada selanjutnya admin dapat melakukan membuat atau menginformasikan pemasukan materi, tema, jadwal, kuota peserta dengan ke dalam sebuah kalender, yaitu untuk
memberitahu sebagai sarana informasi untuk para pengguna. Lalu pengguna dan admin dapat mengunggah data diri pada profil, dan juga admin dan peserta dapat melakukan evaluasi yang telah selesai setelah kegiatan yang dilaksanakan. Ini ada business rules dari aplikasi kami, yaitu pertama, kegiatan dapat diatur berdasarkan jenis kelamin peserta. Jadi misalnya ada suatu kegiatan yang dapat diatur, misalnya hanya salah satu jenis kelamin orang saja, dan dengan maksimal pesertanya itu jumlah 100 peserta. Lalu ada kegiatan ini saat admin membuat kegiatan ini dapat dilakukan di jadwal yang telah dijadwalkan, dapat ditunda atau dijadwalkan ulang nantinya. Dan ini akan memberikan juga notifikasi kepada peserta sehari sebelum kegiatan. Lalu selanjutnya ada peserta dapat membatalkan pendaftaran sebelum batas waktu pendaftaran. Jadi saat ada kegiatan baru dan memberikan notifikasi, nantinya peserta itu dapat melakukan, misalnya dia mau ikut kegiatannya, dia dapat langsung melakukan pendaftaran untuk mendaftar mengikuti kegiatan tersebut. Lalu ada evaluasi, dan ini hanya dilakukan setelah kegiatan sudah selesai. Sudah, next. Di sini kami punya IRD yang sudah kami buat ya. Ada 6 entitas. Yang pertama itu kalender, harusnya namanya tanggal itu, yaitu digunakan untuk menyimpan data tanggal mulai dan tanggal selesai dari kegiatan. Lalu ada entitas kegiatan yang digunakan untuk menyimpan data-data kegiatan seperti tema, isi kegiatan, pemateri, dan hal lainnya. Lalu ada evaluasi ini disimpan untuk digunakan untuk menyimpan data evaluasi yang sudah diinputkan user setelah kegiatan. Lalu di sini ada user itu terdiri dari 2, yaitu dosen dan mahasiswa sebagai ruang lingkup aplikasi ini. Untuk requirement-nya, pengguna dapat login dan juga membuat akun. Lalu admin dapat membuat, mengedit, serta menghapus kegiatan gitu. Jadi ya seperti yang sudah dijelaskan sama teman saya sebelumnya. Lalu admin dapat membuka dan menutup pendaftaran setelah kegiatan bisa diakses oleh user gitu. Lalu pengguna dan admin dapat melihat kalender kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak DKM. Pengguna dapat mengevaluasi kegiatan yang diadakan, dan yang terakhir sistem menyimpan evaluasi di database, dan admin dapat melihat hasil evaluasi untuk perbaikan kegiatan. Untuk hasil implementasi sendiri, kelompok kami sudah membuat UI untuk maksudnya sudah mengimplementasikan interface dari login dan juga register, karena memang ini yang sudah direncanakan dari awal. Lalu untuk hasil pengujian sendiri, dari login sendiri kami sudah bisa login, hanya saja belum dimasukkan validasi gitu. Jadi login ini masih bisa sembarang. Untuk daftar sendiri kita sudah bisa menyimpan data ke database. Untuk timeline-nya, di awal-awal kita pembagian job desk yaitu di minggu pertama, lalu kita membuat repository di minggu kedua, dan juga ada eksplorasi di sana selama kurang lebih 3 minggu. Lalu ada membuat prototype di Figma, itu prototype untuk tampilan tadi dari login, register, dan dashboard dan lalu ada eksplorasi Laravel PHP, ada perancangan IRD yang dilakukan selama 3 minggu juga, dan validasi prototype hingga sekarang itu udah mulai coding front end yang sudah tadi dibuat, yaitu register dan login. Untuk permasalahan sendiri, kita masih kesulitan dan kebingungan untuk integrasi PostgreSQL dengan Laravel. Lalu ada input yang tidak valid, maksudnya yang tadi di fitur login tadi itu masih belum ada validasi. Terus ada kesulitan dalam role dan hak akses, yaitu dalam pengaturan role dan hak aksesnya. Jadi kita tuh selama
4 atau sampai 5 minggu itu masih kesulitan untuk menentukan user untuk ruang lingkupnya gitu. Antara ada mahasiswa, ada dosen, atau mungkin ada bisa juga umum, dan akhirnya kita memutuskan hanya untuk mahasiswa dan dosen. Lalu ada permasalahan pada proses deployment koneksi database, dan yang terakhir ada masalah dalam penanganan backup data pada database. Oke, udah. Tutup aja. Oke, sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.